Halo dangsanku yang tambuk sakataraan. Kali ini saya akan berbagi alur cerita film mantap-mantap lagi. Film ini berjudul Forty Fall. Di mana film ini sebenarnya sudah banyak yang ngerekapnya. Namun di komentar sebelumnya para dangsanaku ada yang request film ini. Oke, saya kabulkan. Sebelumnya saya bocorkan sedikit alurnya. Film ini menceritakan para tante-tante yang lagi alon kesepian, yang membutuhkan kehangatan para berondong, tentunya para pelajar SMA. Dan tentunya film ini banyak adegan smackdown-nya dangsanaku. Sebelumnya saya ingatkan bahwa video ini full spoiler ya dangsanak. Jadi disarankan nantinya kalian nonton full filmnya. Oke lah, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alurnya. Tambuk sakataraan. Di awal film, kita diperlihatkan ada satu keluarga yang hidup bahagia, di mana mereka semua tinggal di tempat yang sepi dan sejuk. Di mana di sana ada sepasang saudara, yakni yang bernama Jason dan adiknya Justin. Sementara itu ibunya yang bernama Nicole dan ayahnya yang bernama Kyle. Ketika itu mereka semua menikmati hari liburannya masak-masak di depan rumah, di mana Jason saat itu mengajak ayahnya untuk bermain lempar bola. Ayahnya sempat menolak karena merasa kurang enak badan. Namun karena Jason membujuk, akhirnya Kyle menerima tantangan Jason. Ketika asik bermain, tiba-tiba Kyle terjatuh. Dan saat itulah Kyle meninggal dunia akibat serangan jantung. 1 tahun kemudian, akhirnya mereka pindah ke Purity Fall, di mana saat itu mereka menaiki sebuah mobil. Dan di dalam mobil sana terlihat wajah sedih mereka yang masih membekas atas perginya Kyle selama-lamanya. Setelah lama perjalanan, akhirnya mereka sampai di depan rumah yang akan nantinya mereka tinggali, di mana mereka harus beradaptasi lagi dengan lingkungan barunya, pekerjaan, sekolah, dan teman-teman lainnya. Singkat cerita, kemudian Jason pergi keluar. Saat itu dia masih merasa kesal karena harus pindah ke sini. Saat itu Jason melemparkan bola atas kekesalannya ke rimbunan pepohonan. Namun tanpa ia ketahui sebelumnya, ternyata di sana ada lelaki yang tidak memakai baju. Jason pun meminta maaf kepadanya karena dia tidak melihat bahwa di sana ada orang. Dan akhirnya mereka pun berkenalan. Lelaki ini namanya Chad. Saat itu Chad mengatakan bahwa dia bekerja di tempat ini. Setelah lama berbincang, dari kejauhan ada seorang tante yang memanggil Chad. Dia bernama Courtney. Dan saat itulah Chad mengatakan ke Jason bahwa waktu jam bekerja telah tiba. Dan ia pun pergi meninggalkan Jason sambil mengucapkan salam pertemanan. Saat itu Jason masih belum mengetahui pekerjaan Chad menjadi apa dangsana. Kemudian Jason pun kembali menuju rumah, di mana Nicole mengetahui bahwa Jason tidak menyukai kehidupan barunya. Namun karena pekerjaannya yang memaksa, mereka semua harus pindah. Dan akhirnya pun mau tidak mau Nicole mengikuti arusnya saja. Nicole atau ibunya Jason bekerja menjadi guru BP di sekolahan Purity Fall. Tak lama kemudian, Courtney datang ke rumah Jason dengan memberikan roti kepada mereka. Di mana saat itu mereka asik berbincang, Courtney mengatakan bahwa dia memiliki banyak kebun dan mengajak Jason untuk bekerja di sana. Ibunya mendengar itu senang dan menyuruh Jason untuk bekerja di sana nantinya sepulang ia sekolah. Malam harinya di ruangan Chad bekerja, ternyata dangsanak dia bekerja sebagai pemuas hasrat para tante-tante yang lagi kesepian. Di mana saat itu setelah memuaskan hasrat para tante-tante, ia diberi upah berupa uang. Enak bener Chad ya sanak. Udah dapat enak, dapat uang lagi anjris. Setelah selesai bersmackdown, tiba-tiba terdengar suara memanggil di luar. Kemudian Chad pun bergegas mencarinya. Namun sial baginya, dia malah dihajar oleh orang misterius dan kemudian ditenggelamkan di kolam renang hingga offside. Siang harinya, di mana pertama kali Jason masuk sekolah, ia bertemu dengan Daniel. Ketika itu mereka berbincang manja. Di mana saat itu Daniel mengajaknya untuk ikut bermain gulat. Awalnya Jason menolak, namun Daniel mengatakan sambil menunjuk ke arah wanita cantik. Dia bernama Clara. Dia selalu menonton saat latihan gulat. Jiwa buaya Jason pun bergejolak hingga akhirnya ia menerima ajakan Daniel untuk ikut bermain gulat.
Sebelumnya Dang Sanak, Jason dulu pernah juga sering bermain gulat bersama ayahnya. Singkat cerita, di mana saat itu Clara sambil menonton. Jason bergulat dengan orang yang terkuat di sekolahnya, dan Jason mampu mengalahkannya. Membuat Clara merasa gimana gitu, melihat siswa baru pandai bermain gulat. Sehingga setelah selesai latihan, Jason mengajak Clara untuk makan di sebuah restoran. Dan Jason berjanji akan mentraktirnya. Namun ketika ia buka isi dompet, dia baru sadar bahwa selembar uang pun tak punya Dang Sanak. Nah, dari sinilah Dang Sanakku ketegangan filmnya dimulai. Jadi siapkan pelicinnya. Sepulang sekolah, kemudian Jason ke rumah Tante Corty di mana sebelumnya dia pernah menawarkan pekerjaan kepadanya. Ketika di ruang tamu, mereka asik mengobrol dan Tante Corty saat itu mengajak Jason untuk minum-minum. Setelah itu kemudian Tante Corty menyuruh Jason untuk memperbaiki kancing baju belakangnya. Dan disinilah ketegangan terjadi, di mana Tante Corty merayu Jason dengan kelihayannya, membuat Jason tak berkutik. Hingga akhirnya mereka berdua melakukan hubungan kodomo. Bungo. Di mana ketika di atas ranjang, Tante Corty memberikan kartu alamat Tante Karen bahwa pekerjaan kamu selanjutnya menghampirinya dan memberikan kepuasan kepadanya, sambil memberikan uang muka untuk Jason. Singkat cerita, kemudian Jason mendatangi alamat Tante Karen, di mana Tante Karen ini sekilas lebih tua dari ibunya Jason, membuat nafsunya sedikit kendur Dang Sanak. Ketika itu Tante Karen langsung mengatakan ke intinya, membuat Jason merasa gimana gitu. Sehingga ia menolak ajakan Tante Karen dan langsung pergi meninggalkannya. Mendengar hal itu, Tante Corty pun kesal terhadap sikap Jason karena tidak melakukan tugas eksekusinya sebagai Algojo 12 Pas. Kemudian di sana ia melihatkan di buku di mana di dalamnya terdapat foto-foto yang pernah bekerja sama dengan Tante Corty. Di sana ada foto Chad, Daniel, dan masih banyak lagi. Esok harinya kemudian Jason pun mendatangi Daniel dan mengatakan apa yang telah terjadi, bahwa dia juga bekerja untuk Tante Corty. Namun Daniel mengatakan kepada Jason, "Kenapa kamu harus melakukannya? Seharusnya kamu menolak ajakan tante tersebut. Di mana ketika kita sudah bekerja sama dengannya, maka kita tidak boleh berhenti. Jika berhenti maka nyawa taruhannya." Di mana Chad sebelumnya adalah salah satu korbannya dari kesekian banyak yang terjerumus dengan rayuan Tante Corty. Jadi kamu harus berhati-hati, kata Daniel kepada Jason. Kemudian saat itu Jason bertemu dengan Clara dan dia mau mengajak makan-makan. Namun Clara mengetahui bahwa Jason bekerja sebagai pemuas tante dan akhirnya Clara pergi meninggalkan Jason. Malam harinya, Jason pun merasa kesal karena tingkah Clara dan akhirnya setiap malam Jason pun melakukan hubungan tersebut. Karena ia juga takut nantinya akan bernasib sama dengan Chad. Di mana saat itu Jason melakukan hubungan dengan Tante Harris. Sehingga saya tak bisa nulis skrip apa-apa saat di bagian ini, jadi mohon maklum Sanak. Esok harinya kemudian Jason menghampiri Tante Karen untuk tanding ulang. Karena sebelumnya eksekusi kemarin gagal. Namun ketika asik melakukan hubungan tersebut, suami dari Tante Karen datang. Sehingga saat itu Jason pun bergegas pergi menuju lemari. Dan saat ketika Tante Karen melakukan bersama suaminya, saat itulah Jason mencari kesempatan untuk pergi. Namun ia tak menyadari telah menjatuhkan ikat pinggangnya di ruangan tamu. Siang harinya terdengar kabar bahwa Karen dan suaminya bercerai akibat melihat ikat pinggang tersebut. Sehingga Karen meminta rugi kepada Corty akibat olah Jason saat itu. Dan akhirnya Jason pun dimarahi oleh Tante Corty, membuatnya mengambil hati dan ingin berhenti bekerja sama dengan Tante Corty Dang Sanak. Singkat cerita, ketika mandi, Jason didatangi Benjamin. Dia adalah anak buah atau suruhan Tante Corty, di mana yang membunuh Chad kemarin dialah orangnya. Ketika itu dia menyuruh Jason untuk mendatangi alamat tante-tante berikutnya. Namun Jason mengatakan kepadanya bahwa dia sudah berhenti. Nah saat itulah Benjamin mengancamnya. Jika tidak menuruti maka nyawa gantiannya. Dan akhirnya pun Jason melanjutkan tugasnya lagi sebagai Algojo 12 Pas.
Dari sinilah ibunya curiga terhadap Jason dan Sanak. Pulang selalu larut malam. Namun Jason berhasil mengelak dan berbohong kepada ibunya. Dan akhirnya ibunya percaya dengan kata-kata Jason. Siang harinya di mana Tante Karen bertemu dengan Tante Courtney. Di mana saat itu Tante Karen meminta ganti rugi kepadanya. Dan Tante Courtney pun berjanji nanti malam Benjamin akan mengembalikan gantiannya. Kemudian malam harinya Benjamin mendatangi rumah Tante Karen. Di mana saat itu dia memberikan amplop. Kemudian saat itu Benjamin mencoba mengajak Tante Karen untuk melakukan eksekusi 12 pas. Dan akhirnya Tante Karen pun langsung mengajaknya. Namun semua itu sudah direncanakan oleh Benjamin. Dia tidak melakukan hal tersebut. Malah ia ingin menghabisi Tante Karen. Namun Tante sempat membela diri dengan menembakkan pistol ke badan Benjamin. Namun akhirnya Tante Karen pun juga offside dan Sanak. Kemudian Benjamin mendatangi Tante Courtney dan meminta tolong untuk memanggilkan perawat untuk menolongnya. Namun sebelum itu Tante Courtney menanyakan tentang kematian Chad. Setelah tahu bahwa Chad itu dibunuh oleh Benjamin, akhirnya Tante marah kepadanya. Tante Courtney sebenarnya tidak ingin para pekerjanya disakiti apalagi dilukai. Namun Benjaminlah yang sengaja menghabisinya dan Sanak. Dan akhirnya Benjamin pun sengaja tidak ditolong Tante Courtney. Singkat cerita, kemudian Jason mencoba untuk berhenti dan melaporkan semuanya ke polisi dengan rencana mengambil foto-foto yang di awal film tadi. Di mana foto tersebut nantinya menjadi barang bukti atas kematian juga eksekusi ilegal. Dan akhirnya malam harinya ketika Tante Courtney melakukan hubungan bersama lelaki lainnya, saat itulah Jason bergegas mencari dan mengambil buku tersebut. Namun rencana Jason ketahuan dan akhirnya dia diikat di sebuah gudang dan Sanak. Ibunya Jason saat malam itu mulai curiga dengan keberadaan Jason. Akhirnya ia memata-matai dan melihat Jason sedang terikat. Lalu ibunya pun mencoba untuk menolong. Namun ketika di luar, Tante Courtney pun mengetahui bahwa ibunya dan Jason sedang di luar. Dan saat itulah Tante Courtney marah dan mau menghabisi mereka berdua. Karena dia tahu nantinya akan dilaporkan ke polisi atas perbuatan selama ini. Namun di lain sisi ada Justin dengan menembakkan senapan membuat Tante Courtney offside. Dan akhirnya Jason bersama keluarganya kembali ke rumah yang dulu pernah ia tinggali. Berharap sambil menghilangkan jejak atas kasus pembunuhan terhadap Tante Courtney. Dan film pun berakhir. Nah, dan Sanako itulah filmnya. Semoga kalian suka dan terhibur ya. Mohon maaf jika suara-suara bising dan desahan tetangga yang menjengkelkan ini. Oke, bertemu lagi di video selanjutnya. Saya C, salam tambuk seketaraan. Wah.